wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Untuk praktikum minggu kemarin bagaimana? Belum mulai? Praktikum Mulai. Belum ini, Pak. Oh, minggu ini. Oh, saya kira sudah mulai. Ya, nggak apa-apa. Oke ya, untuk ini tidak ada yang dikumpulkan, nanti latihan saja. Materinya seperti yang sudah saya sampaikan. Gitu. Sudah disiapkan laptopnya? Sudah, Pak. Oke, ada yang sudah bisa? Oh, belum ada yang bisa ya. Ya, harusnya sudah bisa. Baik. Baik, ini saya langsung share screen saja.
Baik ya, sudah bisa dilihat ya. Jangan lupa yang pertama web servernya diaktifkan dulu, itu ya. Ini saya sudah aktifkan. Kemudian ini siapkan teksnya. Baik, yang akan kita pelajari itu dasar-dasar memformat halaman web. Nah, itu ya. Memformat halaman web sebagaimana kalau kita menulis di dokumen atau Word gitu ya. Ada cara untuk memformat. Nah, menata letaknya itu memformat. Nah, apa saja yang jadi bisa dilihat ya. Yang pertama itu tentang heading. Heading. Heading itu apa? Kepala. Judul. Judul biasanya bagaimana? Besar, betul. Terus apa lagi? Tebal. Terus? Letak paling atas. Paling atas, betul. Apa lagi? Yuk, judul di tengah itu ya. Bisa besar, tebal, kemudian di tengah. Oke, heading itu. Baik, bagaimana caranya untuk heading? Simpan dalam format HTML. Saya tulis sebagai prop 2 ya. Ini saya kasih contohnya. Prop 2 HTML. Nah, simpan. Sudah ada HTML-nya. Nah, kemudian ini kalian lihat, bisa dilihat teks saya. Bisa. Nah, pada baris yang pertama, nah itu ya, itu adalah komentar. Jadi tidak akan tampil di web ya. Baik, yang pertama itu kita masukkan HTML-nya. Baik, gitu ya. Seperti biasanya, header kasih judul formatting text. Ntar ini lompat-lompat. Formatting, memformat. Kita kasih judul memformat halaman web. Kemudian di tengah ini adalah bodinya. Nah, kemudian yang di sini agak lebih tetap, kemudian diawali tanda lebih seru, kemudian minus. Nah, ini sebagai format common. Ya. Baik, yang pertama untuk heading di tengah ya. Ini caranya seperti ini. Kita pilih saja. Biasakan pakai huruf H1. Nah, misalkan seperti itu. Ini sampai sini H1. Nah, itu ya. Nah, H1 heading 1 ini yang paling besar.
Kemudian di bawahnya kita buat H3. Nah, boleh nanti kalian coba H2, H3 boleh gitu ya. Nah, seperti ini cara memberi heading. Kita simpan, kemudian kita reload di browser. Di sini di Prok 2. Nah, sudah ya. Jadi ini keliru. Judulnya sudah besar. Ini efek dari H1 ya. Ini efek dari H1, kemudian ini efek dari H2, yang lainnya ini masih format biasa ya. Oh, ini bukan header, ini harusnya apa? Title ya. Nah, ini sudah besar, kecil. Nah, sekarang kita buat tengah. Nah, tengah itu pakai apa? Center. Harus diapit center itu. Kalau, nah ini biasakan ya, nulisnya. Misalkan ini H1 di dalam center satunya, maka centernya itu harus mengapit di luar, yang belakang itu di luar, gitu ya. Jangan nulisnya centernya di sini, gitu ya. Walaupun efeknya hampir sama, kaidah salah, gitu ya. Juga termasuk dari sublime text ini sudah mengikuti mana yang paling akhir. Gitu. Baik, center kita lihat ini sudah center ya. Ada yang hilang? Oh, ini title hilang ya. Nah, sudah center. Ini udah otomatis. Jadi andaikan browser dikecilkan, dia akan ikuti. Nah, dia akan tetap center terus gitu ya. Nah, ini akan melipat sendiri atau wrap text sendiri gitu. Bisa dipahami ya. Jadi ini heading. Heading itu mulai dari H1, H2, H3, H4. Nah, silakan nanti dibuat sendiri. Nah, kemudian yang kedua ini juga saya buat center juga. Boleh caranya seperti ini. Atau kalau langsung ini saya masukkan di sini. Ini saya pindah ya. Saya pindah di bawah ini boleh. Ini contohnya. Nah, jadi tengah itu ya. Baik, berikutnya yaitu tentang tebal, tipis, bukan tebal tipis ya, bold, italic, kemudian underline gitu ya. Saya tulis di sini temannya bold, kemudian apa? Italic, terus underline. Ya, yang sering kita pakai. Nah, misalkan pada hari Senin, nah kita bold itu pakai huruf B. Nah, itu ya, bold ya. Ini kalau pakai sublime text langsung double. Nah, gitu ya. Jadi yang ditebalkan apa ini? Senin 22 Maret 2001 ya. Kuliah diadakan secara online. Ini saya garis bawah. Saya garis bawah itu italic I. Baik. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah tebal. Kemudian italic sudah, online-nya sudah miring. Nah, gitu. Kemudian
kuliah saya garis bawahi, yaitu dengan huruf U atau tag HTML underline U. Jadi kuliah ini akan garis bawah. Ini Anda lihat, nah ini sudah garis bawah. Nah sekarang bagaimana kalau digabung? Sudah miring garis bawah, gitu ya. Misalkan yang mana ini? Adapun materi, nah ini mau saya buat tebal miring garis bawah, digabung. Nah, tetap kaidahnya, misalkan yang depan itu tebal dulu, B, garis B ya. Kemudian ini tebal, ini miring. Nah, gitu. Terus garis bawah. Nah, ini. Tebal, miring, garis bawah. Oke, ya. Jadi ini digabung. Jadi ada banyak, terus digabung. Nah, seperti ini. Kita simpan. Kita lihat. Ada pun. Gitu ya. Sudah tebal, miring, garis bawah. Nah, seperti itu hasilnya. Baik, ini kurang apa? Kurang BR. BR 2 kali. Baik, begitu. Kemudian ini sudah, center sudah, bold sudah. Kemudian superscript dan subscript. Apa itu subscript sama subscript? Saya tahu? Pangkat. Pangkat yang super atau yang sub? Super. Super, oke. Contoh bagaimana cara menuliskan 2 pangkat 2, kemudian pangkat 3. Ya, kita nulisnya seperti ini. Terus tulis super. Tiganya di sini ya. Nah, 2 kali 3. Ya, ditambah BR-nya dulu. Oke. Nah, yang lainnya sudah ngerti ya. Kemudian kalau apa? Subscript itu untuk apa? Kayak di bawah itu ada indeks ya. Kayak indeks ya. Iya, Pak. Nah, misalkan buah I. Nah, buah ke I. Nah, ini yang I-nya itu taruh di bawah. Ini. Saya kasih PR dulu. Ini apel, pisang. Kemudian lagi. Nah, misalkan seperti itu. Oke. Nah, buah ke I. Nah, itu I-nya itu agak turun sedikit. Nah, sudah. Baik, itu sub and subscript. Kemudian berikutnya itu warna itu nanti ya agak belakang ya. Kemudian list, daftar. List atau daftar.
list atau daftar ini ada dua, yang order dan unorder. Ya, baik, saya tulis di sini. Ini ada order. Order itu apa? Urut ya. Urut. Artinya ada nomor urutan. Ada nomor urutan. Ya, baik huruf maupun angka. Kemudian yang kedua itu unorder. Ini tidak ada urutan. Tidak ada urutan. Nah, ini yang disebut sebagai bullet. Contohnya, yang urut itu berarti ada tahapan, gitu ya. Urutan mendaftar di mana? Di UAD, gitu ya. Ini kan urutan. Kalau urutan ada langkahnya ya. Langkah 1, 2, 3, gitu ya. 1 siapkan. Maka di sini tulis saja di sini PR-nya, nggak pakai PR nggak apa-apa. Tulisnya biasa dulu, atau diawali juga boleh. Nah, kalau diawali karena ini urut, yaitu pakai order. OL, order list. Nah, OL, order list, kemudian ditutup dengan /OL. Nah, di tengah-tengah di sini itu adalah listnya, yaitu pakai LI. Jadi cukup seperti ini, tulis urutan mendaftar, buka situs LI. Nah, kemudian tulis LI lagi, gitu ya. Situs masukkan, klik pendaftaran, gitu ya. Terus langkah ketiga, nah ini kalau banyak boleh di copy dulu, gitu ya. Klik pendaftaran, isi data dengan lengkap. Kemudian tekan submit, cek kembali. Kemudian tekan kirim. Nah, misalkan seperti ini, ya. Baik, saya simpan, paham ya? OL itu dari kata order list. Kemudian LI itu adalah listnya, ini harus diupdate. Ya, hasilnya seperti ini. Nah ini, jadi udah otomatis urut 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini standarnya. Ini kita bisa ubah menjadi yang angka 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Bisa dalam bentuk huruf ABC, huruf besar, huruf kecil, maupun Romawi. Ya. Caranya gimana? Caranya itu kita tambahi parameter di sini. Baik, tipe. Baik, tipenya huruf A. Oke. Coba. Nah, sudah otomatis huruf ABC. Kalau huruf A kecil, nah ini langsung jadi huruf, simpan dulu. Nah, huruf kecil. Kalau Romawi, nah itu Romawi pakai apa? Romawi besar itu pakai A, pakai huruf besar. Ya, di Romawi. Nah, gitu ya. Jadi bisa mencoba Romawi sampai sekian itu ya, silakan.
Kalau Romawi kecil, ya pakai huruf I kecil. Nah, itu ya tipenya, tipenya macam-macam. Nah, ya. Nah, sekarang bedanya dengan yang unorder, yaitu UL. Baik, ULI. Nah, ini sudah lengkap begitu ya. Nah, seperti ini boleh. Itu langsung di copy. Apa ya, kasih judul di sini. Persyaratan. Ya. Jadi kalau tidak harus urut, maka gunakan UL. Persyaratan mendaftar. Misalkan yang pertama ijazah, yang kedua foto 3x4, misalkan saja. Kemudian kakak. Dan yang berikutnya itu adalah membayar uang pendaftaran. Nah, ini nggak harus urut, boleh fotonya dulu, boleh jasanya dulu. Nah, ini maka menggunakan UL, tidak terurut. Hasilnya seperti apa? Nih, hasilnya seperti ini ya. Bulat, ya. Bulat tebal, ya, bulat tebal seperti ini. Apakah ada mode yang lain? Ada, yaitu modenya di sini pakai tipe ya. Modenya yaitu ada circle, di situs panduan. Nah, circle coba kita lihat hasilnya. Nah, circle itu lingkaran kecil. Jadi tengahnya itu tetap putih gitu ya, bolong gitu ya. Kemudian kalau yang tebal tadi apa? Disk namanya ya. Kita lihat disk. Nah, kemudian yang lain kotak itu square. Kotak. Baik, itu tentang pembuatan daftar. Nah, terus akhir terkait dengan warna. Oh ya, font ya, tentang font. Tadi saya lupa, yaitu tentang font. Nah, tentang font ini ada banyak. Yaitu pertama adalah warna. Yang kedua, size. Yang ketiga, jenis font. Jenis font. Kemudian kemudian background. Nah, itu ya. Nah, jenis font ini namanya face. Jika size, warna ini adalah color. Nah, ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya diupdate dengan font. Misalkan di sini warna merah, teks warna merah. Oke. Kemudian untuk warna ini ada dua mode. Ya, dengan menggunakan pagar diikuti angka pagar diikuti apa ya? Bilangan heksa 6 digit bilangan digit. Berapa angka berapa sampai berapa? Sampai berapa? F. Oke. Nah, 6 digit. Nah, ini digit pertama itu adalah RGB ya. Red, green, blue.
Di contohnya nih, misalkan ya, ini harus mepet ya, 00, kemudian AA, kemudian F. Nah, ini warna, nggak tahu warnanya apa, begitu ya. Kemudian boleh juga apa bedanya ini 00, 00, 00. Nanti coba-coba FF, FF, FF. Nah, gitu ya. Nanti coba. Kemudian yang kedua, yaitu dengan menggunakan kata-kata. Kata atau word. Nah, itu misalkan aja ini ada blue, ada white, ya, kemudian ada red, dan seterusnya. Itu untuk warna ada 2. Kemudian untuk size, ukuran besar kecilnya itu pakai angka. Jenis font, nah, jenis font face-nya itu yang sering dipakai itu adalah Arial. Nah, gitu ya. Memang tidak semuanya font bisa kita masukkan ya. Ada Arial, kemudian ada apa? Tahoma, ada sans serif. Ya. Coba nanti bisa dilihat ya. Kemudian background ini juga warna. Kita coba. Coba teks warna. Baik, kita warna di sini dengan font. Ya. Berwarna. Jadi font parameter ini ditulis di dalam parameternya. Jadi ada font, color langsung bisa ya ini. Baik, font face, serif gitu ya. Ya dulu. Misalkan, kita simpan. Kita cek dulu. Nah, beda nggak ini? Beda? Bentuknya beda ya? Depan dengan berwarna beda ya? Beda, Pak. Beda, ya. Ya itu seperti itu. Kemudian kita kasih ukuran size. Size-nya misalkan berapa? 2. Kita lihat hasilnya. Ini lebih kecil, gitu ya. Font size. Kalau 12, kira-kira seperti apa? Oke. Kemudian background. Warnanya, ya kita kasih warna red aja. Oh, color. Tuh, begitu untuk memberikan warna, itu warna teks. Harusnya, background color itu ya. Kalau background color, ini asal aja ya. Nah, seperti ini.
Oh, nggak bisa. Background color nggak ada. Coba nanti ya, ada supaya bisa membuat stabilo. Coba nanti cari. Jangan lupa. Baik, begitu caranya untuk memberi warna atau misalkan ini 55 A, kemudian 33. Nah, warnanya apa? Nah, seperti ini. Jadi hijau, tua, ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mau memberi background untuk seluruh halaman? Ya, untuk background seluruh halaman, nah ini ada di body. Coba ya. Apa ini? Background color. Kok lupa? Coba kita lihat di panduannya. Ya lupa ya. Ini ada di color. Ini color berdasarkan nama, itu red, green, yellow, dan seterusnya. Bisa juga dengan menggunakan heksadesimal, nilai heksadesimal yang terdiri dari red, green, blue. Nah, dan seterusnya sama seperti ini ya, sudah ya. Silakan nanti dipelajari, intinya seperti itu. Kemudian kita cari di atribut tadi isinya bermacam-macam. Jadi ini BG color ya, saya lupa. BG color, Anda lihat di sini BG color ini sudah tidak disupport oleh HTML5, jadi pantas tadi tidak masuk. Jadi kita coba aja BG color. Jadi bisa masuk enggak? Oh, masih bisa. BG color. Kalau font kita ganti ya, kita ganti green. Urgian aja. Oh, nggak bisa ya, BG colornya untuk font nggak bisa. Background color. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini dalam bentuk warna. Bagaimana kalau background itu dalam bentuk gambar? Nah, kita harus cari gambar ya. Cari gambar di internet itu boleh gampang gitu pakai Google. Background. Biasanya keliru. Oke. Gambar. Nah, misalkan seperti ini. Kita cari yang mana ini? Bebas saja ya. Yang ini. Kita download.
Jar background. View image. Oke, kita save image. Background. Bidding. Ya, nah ini kita simpan di folder yang sama, itu paling gampang. Kemudian exam, kemudian htdocs, kemudian apa tadi, pwf. Boleh saya buatkan image di sini folder images, nah gitu ya. Atau enggak jadi satu dulu, apa ini saya hapus. Ini JPG ya. Jadi yang bisa JPG untuk web, background gambar itu JPG, insert gambar ya. Oke, nah. Apa ini nggak bisa? Bentar, ini kok nggak bisa masuk. Simpan ulang. Htdoc pwf. Oke, baik, sudah masuk pwf. Mana ya? Untuk background supaya XSRT. Nanti berarti warnanya itu tidak akan berfungsi kalau ada gambar. Kita lihat. Ya, BG color border not support. Ada yang sudah nemu coba jadi background di body. Oke, body, penggunaan body, event attribute, background image sekarang sudah berubah ya. Ini sudah berubah untuk HTML ini, background image namanya. Kalau HTML yang dulu masih seperti ini, background image. Kita coba. Belum masuk juga. Background image. Belum masuk juga. Apa ini? Mungkin karena ada background. Hah? Mungkin karena ada background colornya. 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 Mungkin kar
Coba aja. Ini background image. Oh, ini pakai style ya, pakai style, bukan langsung. Ini pakai body style. Jadi pakai style ini sudah masuk ke CSS. Berarti ada perbedaan HTML yang sebelum-sebelumnya. Baik ya. Jadi ini menggunakan style sudah masuk CSS nantinya. Baik, sementara untuk itu dulu aja. Nanti kita masuk ke CS bisa tentang CSS. Jadi yang seperti ini style, ya walaupun sudah ada ya HTML5 itu pakai style boleh. Ini di awal boleh aja kalau seperti ini di copy itu ya. Ini ditulis di head-nya, copy, ditulis di head-nya di sini. Ini title. Nah, ini pakai style. Ini sudah masuk ke CSS. Ini harapan bagian dari CSS itu seperti ini, walaupun style sendiri itu ada di HTML. Oke. Baik, ini ada hal-hal yang baru di HTML. Jadi kalau sudah seperti ini kita hapus. Ini namanya coba dulu ya. Belum masuk juga. Apa harus URL? Oh, ternyata iya. Ternyata pakai itu. Ya. Oke. Jadi seperti itu yang perlu dipelajari. Ini materi dasar, masih dasar-dasar ya. Baik, ini saya kira sudah waktunya sudah jam 9. Mohon maaf ya. Nanti silakan untuk dipelajari sendiri. Termasuk nanti di praktikum-praktikum yang akan disampaikan lebih jauh. Begitu ya? Baik, Pak. Baik, terima kasih. Kita silakan nanti belajar sendiri, buat format sendiri. Nanti di sebelum UTS ada tugas ya, atau tugas itu membuat seperti ini. Ya, yang penting belajar dulu. Baik, untuk hari ini saya kira cukup sampai sini dulu. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.